bahagia jika kami sempat turut pada ini semuanya kemurahan kepada kami. Pimpin kami semuanya, tidak terkecuali baik hamba-Mu, baik juga anak-anak. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh pimpinan, kami butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam ibadah ini, kami percaya, kami andalkan Roh Kudus-Mu mempunyai kebenaran yang besar bagi kami. Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang mereka mungkin masih dalam perjalanan, pimpin mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah pimpin kami. Tuhan, Engkaulah Immanuel kami. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih Tuhan kami telah berdoa. Amin. Selamat melayani. Shalom. Shalom. Selamat sore, puji nama Tuhan. Kita berkumpul lagi di hari Rabu sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya selalu menyampaikan moto dalam hidup saya bahwa Tuhan Yesus baik. Baik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya undang Pastor Wijaya untuk doa pembukaan. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawakan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan, ini kami rindu memuji, menyembah, berdoa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, lawat ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kiranya akan menjadi berkat buat pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan, buat berkat-Mu yang sangat luar biasa, firman yang kami nantikan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan akan menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang siap memuliakan, memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Sebelumnya saya juga mau menyapa Pastor Herianto. Selamat datang di rumah JIG, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita.
kita bisa memilih bagaimana hidup kita. Tapi sayangnya kita tidak bisa memilih karena sudah pasti hidup kita hanya milik Tuhan. Memuliakan nama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya udah jemaat, kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kiri kananku ada Tuhan.
belajar hidup kami akan lebih sempurna lagi karena kita adalah umat pilihannya. Amin. Dari segala bangsa tenang itu sulit, apalagi sabar atau wabah sulit. Tapi satu yang Tuhan mau, kita tetap tenang, hanya minta kepada Bapa. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita.
untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari kebenaran tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
saya sesungguhnya tidak siap, ya. Tapi apapun yang terjadi saya harus siap. Ya. Saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Hendrianto, bertempat tinggal di Gria Santa, Blok D nomor 403. Saya asli Malang dan sejak kecil ada di Malang. Saya dulu adalah seorang konsultan pajak dulu, tapi sekarang sudah pensiun. Ya, itu cerita saya, nanti akan saya ceritakan 5-10 menit nanti kita dalam firman. Oke, sebelumnya saya coba, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengar kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sedikit perkenalan diri ya. Dulu saya seorang konsultan pajak sejak tahun 1998. Dan ya kebetulan angka 8 itu yang menjadi kehidupan saya. Tapi di tahun 2008 saya jadi orang yang normal. Tapi sejak 2008 karena ego, karena saya merasa semuanya bisa saya atur, semuanya bisa saya beli, akhirnya saya jatuh dalam dosa. Dan pertanyaannya, berapa lama saya jatuh dalam dosa? Kurang lebih 10 tahun. Dan saya bisa kembali seperti semula adalah 2018 kemarin. Nah, pertanyaannya kenapa harus lama? Ya, karena sesungguhnya karena kita selalu berpikir dengan pikiran kita sendiri. Itu yang menjadikan kita tetap jatuh dalam dosa. Dan selalu mencari pembenaran, dan semuanya bisa dibenar-benarkan. Itulah. Tapi sesungguhnya Allah kita selalu memperingatkan kita lewat saudara, lewat orang lain yang selalu mengingatkan kita. Tapi seringkali kita ego, kita ngomong aku sing paling bener, aku bisa bener, aku bisa segalanya. Itu yang jadikan kita menjadi lama. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Ya, tapi Tuhan menegur banyak cara, lewat teguran, lewat apa istilahnya sorone urip, bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesianya itu kesusahan dalam kehidupan. Kita nggak akan bisa baik mendapat berkat kalau posisi kita melakukan suatu kesalahan atau dosa. Tuhan akan mengingatkan itu. Kalau kita nggak mau berubah, Tuhan akan memberikan hal yang berikutnya adalah lorong atau sakit. Sakit itu sesungguhnya adalah perbuatan kita sendiri kebanyakannya. Karena kebanyakan dari pikiran kita, dari tindakan kita, kebiasaan kita menjadi sakit. Bersyukurlah kita sampai sekarang masih sehat. Amin. Ya. Hal itu menandakan bahwa kita masih mendapatkan karunia-Nya. Tinggal kita berusaha untuk bertahan sampai akhir. Ya. Itu salah satu kehidupan saya, pernah mengalami kejayaan. Masalah uang, masalah apapun itu bagi saya tidak ada artinya. Tapi begitu jatuh, apapun yang saya punya itu akan habis sesaat. Pada saat kita bicara nggak mungkin, itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Kita akan dihabisi, benar-benar habis sampai kita mau menyadari. Intinya cuma satu,
mau nggak kita menyadari? Ego kita mau nggak kita turunkan? Kerendahan hati kita mau nggak kita jalankan? Inti yang saya dapat tadi adalah gambar hati. Di dalam hati itu sesungguhnya Tuhan kita ada. Lewat suara hati nurani kita, karena Roh Kudus sudah diberikan ke kita. Tinggal kita mau nggak mau mendengar suara hati itu. Seringkali kita nggak mau mendengarnya karena ego tadi. Padahal sesungguhnya di dalam hati itu ada telinga hati, mau nggak mendengar. Di dalam situ ada mata hati, mau nggak kita melihat dengan kenyataan. Banyak orang yang sudah jatuh, tapi kita kadang-kadang meniru orang yang jatuh. Ya, di dalam telinga, mata, dan hati Yesus itu sesungguhnya ada kedamaian. Kenapa seperti itu? Karena manusia selalu mencari kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan versi dunia. Pada sesungguhnya, kalau saya membagi 5 ya, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ini cenderung banyak dunia, banyak menjadikan kita jatuh. Yang 2 itu adalah tadi kedamaian dan ketentraman. Itu yang sulit. Tapi sesungguhnya itu tidak sulit kalau kita memahami bahwa damai kuberikan bagimu, damai ku ayatnya ya. Di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karunia yang kita dapat itu adalah yang tertinggi. Tinggal kita mau nggak mencari kedamaian hati. Seringkali kita mencari kesenangan dunia, pekerjaan, uang, kekayaan. Itu pernah saya jalani. Pertanyaannya karena kita itu ikut dunia. Bukan berarti terus kita nggak boleh bekerja, nggak boleh kaya, nggak boleh apapun. Tapi sebaiknya seperti yang saya alami adalah ayat yang berikutnya, yaitu pada saat saya jatuh, yang ada adalah soro dan loro urip. Kita akan jadi yang terendah, kita nggak ada harganya. Dan sesungguhnya kalau kita melakukan suatu dosa, itu adalah rasa malu yang tertinggi. Malu untuk ketemu orang, malu untuk mengakui, dan malu untuk bersaksi. Ya. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan damai tadi gratis dan bisa kita peroleh dengan cara mudah, hanya dengan cara pola pikir kita. Pada saat kita nggak kaya pun kita bisa damai, bisa. Pada saat kaya pun kita bisa damai, bisa. Tapi tidak damai pun juga bisa orang kaya. Kalau banyak hutangnya, banyak masalahnya, keluarganya amburadul, itu juga sama aja. Ya, jadi inti dalam kehidupan saya akhirnya mencari kesenangan dan kenikmatan. Tapi sesungguhnya itu adalah dunia. Hari ini saya menyatakan saya sudah berusaha untuk mencari kedamaian itu, dan tidak sulit, hanya pola pikir kita. Pada saat kita susah pun kita bisa berdamai kok. Hanya pola pikir kita, dari sudut mana kita melihat suatu masalah. Sesungguhnya kita sudah berumur, pasti sudah mengalami Tuhan akan selalu melindungi, mendampingi, dan menyelesaikan masalah kita. Tidak ada sesuatu badai yang akan abadi. Dalam kehidupan ada masalah, ya,
tapi nggak lama akan selesai. Tapi kita mau jadi pemenang atau pecundang. Itu intinya. Kalau kita mau jadi pemenang, kita bisa mendamaikan diri kita sendiri. Setiap masalah bisa kita perdamaikan lewat pengampunan. Karena pengampunan itu ada identik dengan doa. Karena doa dan pengampunan itu satu hal yang sesungguhnya erat sekali. Kita akan menjadi doa yang benar-benar berhasil, berdaya guna kalau kita melakukan pengampunan. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus, ampunilah dosa, ampunilah kesalahanku dan aku akan mengampuni orang lain. Kan? Intinya cuma itu. Apabila kamu masih ada masalah, selesaikanlah dulu. Berdamailah dengan saudaramu, berdamailah dengan orang lain yang merasakan dirimu tidak damai. Gitu. Jadi kita sekarang harus bersiap untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Terus inti berikutnya adalah dalam kehidupan saya, selama makan waktu 10 tahun, saya pernah melakukan ada orang ketiga dalam kehidupan saya. Terus di dalam orang ketiga itu ada okultisme atau istilahnya perdukunan, istilahnya pelet, ya. Sehingga kita jadi anak Tuhan, tapi kita bisa terbelenggu oleh setan. Untuk hal yang negatif, setan sangat pintar. Dia pandai membuat kita menjadi terlena. Berbahagialah kita sekarang yang masih tidak punya masalah tentang hal itu, bersyukurlah. Dalam hal itu saya menjalani suatu permasalahan, yaitu tadi masalah orang ketiga, okultisme, perdukunan, dan saya kembali lagi berusaha untuk kembali menjadi manusia benar lagi, tapi susah karena saya mengandalkan manusianya, saya mengandalkan orang-orang pintar. Ya. Saya menjalani perdukunan, ya. Ilmu hitam, ya. Saya mencari hamba-hamba Tuhan, ya. Saya mencari promo, ya. Tapi intinya dalam hal dunia hitam hanya satu yang bisa menyelesaikan kita. Orang-orang pintar, hamba Tuhan, promo sekalipun nggak bisa menyelesaikan kita. Mereka hanya bisa mendampingi kita. Tapi yang bisa menyembuhkan kita adalah diri kita sendiri. Mau nggak berserah. Gitu. Kalau dunia hitam, apapun untuk kejelekan, untuk kekayaan, untuk apapun, itu bisa dengan perjanjian. Pasti ada tebusan. Tapi kalau untuk kita kembali ke Tuhan kita nggak ada perjanjian apapun. Tinggal kita mau berserah nggak, mau bertobat nggak. Nah, untuk bertobat itu kita nggak mudah, ya semudah kita ngomong, besok aku mau tobat selesai, enggak. Tapi ada proses. Keinginan hati kita, kekuatan hati kita untuk menjalaninya. Seringkali ego kita nggak akan bilang aku benar, aku selalu benar. Pada sesungguhnya kalau kita berada dengan Tuhan, saya memang bersalah. Akuilah. Biarpun tidak bersalah pun kita bisa mengakuilah, karena kerendahan hati demi kasih Allah kita sudah diberi kemerdekaan, yaitu kedamaian. Inti dari kedamaian itu adalah bagaimana kita merendahkan hati kita mau menerima Dia. Ya, itu makanya ada ayat yang paling umum adalah carilah kerajaan Allah, dan hal yang lainnya akan ditambahkan. Saya lihat tadi diberkati, memberkati, dan penuh inovasi. Ya, saya pernah menjalani tiga-tiganya ini. Saya bisa kembali lagi itu karena diberkati oleh Allah kita. Terus bagaimana sekarang saya harus berhadapan seperti ini, saya harus memberkati orang lain. Karena itu ada janji saya. Ya.
Dalam kehidupan saya pernah mengalami soro dan loro, susah dan sakit. Ya, sakitnya ini adalah yang terparah adalah pendarahan. Hal sepele, sinus saya pecah. Awalnya cuma mimisan, dan mimisan itu awalnya cuma netes, lama-lama menjadi seperti gumpalan yang keluar. Terus dalam jangka waktu 1 jam itu muntah darah, dan saya mengalami suatu muntah darah itu hampir 1 kresek. Ya, itu. Untungnya jam 4 sore saya mimisan sampai pendarahan jam 6. Untungnya saya bisa ke rumah sakit di Muhammadiyah kemarin. Terus untungnya dokter juga ada. Untungnya langsung jam 7 malam dioperasi. Dan saya merasakan sesuatu hal yang sebelum pingsan itu saya merasakan enaknya darah. Bayangin darahnya ayam, darahnya sapi itu baunya bagaimana, terus baunya kita darah itu terus kita muntahkan. Ya, sesungguhnya itulah penderitaan kita jadi manusia. Setelah itu saya mengalami suatu pingsan lah. Tapi yang ada adalah rasa takut. Saya punya mata tapi saya nggak bisa melihat. Saya punya tangan tapi nggak merasa ada punya tangan. Punya kaki juga nggak merasa punya kaki. Tapi dalam posisi seperti itu adalah saya nggak merasakan apapun kesakitan. Tapi yang saya rasakan adalah ketakutan. Saya akan bertanya, apakah hari ini aku dipanggil? Itu ketakutan kita. Pada saat itulah, itu tadi kita punya mata nggak bisa melihat, kaunya cuma black hitam. Hitam pun tuh kalau dalam kondisi kita hidup sekarang itu masih bisa dilihat hitamnya. Tapi pada posisi itu kita nggak tahu itu hitam atau apapun atau gelap, kita nggak tahu. Tapi yang rasa takutnya itu yang paling utama. Nah pertanyaannya pada waktu itu saya menyadari dosaku terlalu banyak. Dosa terhadap istri, anak, keluarga. Kalau waktu itu saya dipanggil pun saya nggak siap. Cuman saya akhirnya berjanji, ya Tuhan, kalau aku diberi kesempatan, aku akan mengabdi. Jam 7 malam dioperasi, jam 12 malam baru sadar. Gitu. Dan saya dapat 2 ampul darah. Itu pun posisinya dari 6,3 menjadi 8,3. Yang harusnya normalnya di 11 atau 12. Karena nggak boleh lebih dari 2 ampul sekali masuk ya. Jadi harus perlu proses lah. Ya, itulah saya merasakan sorone urip, lorone urip. Nah, karena itu saya sudah berjanji, saya berjanji dan saya mulai melayani. Tapi itulah, kita manusia itu kadang berpikir semaunya. Tahu-tahu mau melayani, ternyata Tuhan kita nggak mengizinkan. Sama seperti saya, pekerjaan saya 2008 saya terbengkalaikan, kantor saya tutup semuanya. Seolah-olah saya masih punya uang banyak, tapi selama 10 tahun akhirnya habis. Saat saya mau, Tuhan saya ingin bekerja lagi 2018, Tuhan saya mau melayani lagi. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang enggak, belajar dulu, mulai dari dirimu sendiri. Dan sejak tahun 2018 saya punya kesimpulan hidup, saya tidak punya keinginan. Jadi andai kata saya makan, itu saya nggak pernah milih. Jadi apapun yang diberikan istri dan anak saya makan. Karena sesungguhnya saya nggak ada artinya, biarpun dulu saya punya uang banyak. Ya, hanya sepiring nasi itu Tuhan kita nggak akan tidak memberi. Jadi keinginan kita kadang-kadang berlebihan, ingin makan ini, makan itu, makan apapun yang biarpun sudah kenyang masih minta makan lagi. Seringkali seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa menerima, damailah hati kita. Ya,
proses lakukanlah dari diri kita sendiri, karena kita nggak bisa menuntut pasangan, anak, orang lain untuk mengerti kita. Bagaimana kita mau mengerti orang lain. Jujur dulu saya terhadap orang tua senengane bangkil, tapi sesungguhnya nanti saya juga jadi orang tua. Gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita punya anak cucu yang manut. Tapi andai kata kita masih mempunyai anak cucu yang rodo bandel, nggak ada masalah. Kita diajar untuk mau bersabar, tadi lagunya ya. Susah nggak? Sebenarnya tidak susah. Kalau pola pikir kita atur menurut Tuhan. Kalau menurut kita akan marah. Mau sopan atau nggak sopan anak cucu kita, kadang-kadang kita harus merendahkan hati. Oh, ini karakter anak. Beritahu dengan lembut. Kita kasih contoh. Ini yang seringkali kita lupa, jadi orang tua nggak pernah memberi contoh. Kalau anak kita sering marah, pernah nggak kita introspeksi diri? Pada waktu kita muda pernah marah nggak? Hal yang sama sekarang dilakukan oleh anak dan cucu kita. Sehingga kalau kita menyadari itu, oh wajar. Jadi kita nggak ada emosi, nggak ada ego kita yang untuk anak zaman sekarang ini seperti ini. Padahal kalau kita bisa menyadari anak-anak kita, enjoy kok, benar-benar damai. Karena kita mencontohkan setiap beri selalu mengucapkan terima kasih. Pada saat kita meminta bantuan kepada anak cucu kita bilang, mohon maaf ya, aku minta tolong. Tidak ada anak dan cucu akan menolaknya. Tapi kalau kita main perintah, dan anak dan cucu kita bangga. Hal sepele sebetulnya. Hal-hal maaf, terima kasih, mohon, itu hal-hal yang ada di Alkitab semua. Sehingga kita mau nggak hidup damai, ya, berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan keluarga kita. Jadi inti dari kehidupan kita adalah carilah kedamaian, karena Tuhan tadi sudah janji, sudah kuberikan bagimu, dan itu mudah sekali. Nah, pertanyaannya sekarang akan saya ajak, ini waktunya berapa lama? Bebas ya. Selalu kita bertanya, piye caranya? Mohon maaf ya, bahasa Jawa mengerti semua ya. Karena itu paling gampang. Kita ceritakan banyak panjang kalimat, terus nek dijawab bahasa Jawa ini, piye caranya? Bagaimana caranya? Itu mudah. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang Allah. Semua hal dari Alkitab ini saya sudah mengalami dari 2016 baca Alkitab, dari 5 pasal, 3 pasal, 2 pasal, sampai 1 pasal. Ya, kalau dibilang tetangga kita, kata. Pertanyaannya apakah itu hasilnya? Enggak, jawabannya. Ya, bagaimana kita mau merenungkannya? Seringkali kita mau baca ya, hafal ya, tapi mau nggak merenungkannya dan berpikir dengan pola pikir Allah. Karena kedamaian itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berpikir dengan cara Allah. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni sampai 7 kali 70? Itu kan tulisannya seperti itu, tapi intinya adalah tak terhingga. Jadi wis ampun ono terus. Kalau kita menghitung seperti cerita Mahabharata, lawannya Krishna yang dikasih 100 kali kesempatan berbuat salah, sampai orang itu lupa, sampai ke 100 dan jawabannya harus mati. Krishna nggak pernah menghitung, sama seperti Allah kita, dia nggak pernah menghitung. Kalau istilah 7 kali 70 itu hanya perumpamaan, bahwa sesungguhnya kita harus mengampuni tak terhingga. Kalau kita bisa menghitung,
kertasnya 1, 2, ya toh. Dan intinya adalah selamanya kita harus mengampuni. Apakah kita akan jadi damai kalau kita mengampuni? Mudah damai. Kita mangkel anak cucu pun itu mudah menjadi damai kita. Oh ya wis iki arep arek. Semudah itu. Terhadap pasangan juga demikian. Kadang-kadang kita itu wanita itu penuh dengan kata-kata. Kalau dihitung ribuan, pria itu sedikit dengan kata-kata, tapi tindakan. Tapi kadang-kadang tindakannya yang salah. Gitu. Pengertian pria dan wanita itu berbeda, tapi sesungguhnya itu saling melengkapi. Karena pria dan wanita itu diberikan sepadan. Pertanyaannya, kalau saya terima dari membaca Alkitab, kita kembali ke kejadiannya. Sesungguhnya penciptaan itu di Alkitab ada 2 versi. Ini intermezzo aja, ya toh, ada 2 versi. Tapi apakah versi itu selalu dipertentangkan? Jawabannya tidak. Apakah itu sama dengan sains? Jawabannya tidak. Karena Alkitab bukan sains, Alkitab bukan sejarah. Tapi di dalam Alkitab ada sains dan sejarah, itu harus kita terima. Ya, jadi kitab suci adalah suatu firman Tuhan yang menggunakan bahasa manusia. Karena Alkitab itu bukan sesuatu yang seperti Mr. Bean ya, kalau tahu zaman dulu ya, jatuh dari langit langsung pluk jadi. Alkitab juga bukan dari langit langsung turun ke kita. Tidak, melalui suatu proses dituliskan oleh manusia dengan bantuan Roh Kudus. Sehingga firman itu adalah menurut bahasa manusia. Ya, itu salah satunya. Termasuk kita Rancadis besok. Dalam Alkitab itu sesungguhnya ada istilah Pak Pui. Tahu kan? Orang Cina kan kalau memohon, berdoa atau mencari jawaban Pak Pui ya. Pertanyaannya, ya kita ada nggak? Barangnya berbeda, tapi caranya sama, yaitu murid dan tumit. Di dalam Bait Allah zaman Musa, itu imam agung di dalam dadanya itu ada 2 batu, hitam dan putih. Bagaimana imam itu menanyakan keputusan Allah? Karena imam agung yang di dalam Bait Allah itu nggak bisa bicara langsung terhadap Tuhan. Ya seperti kita langsung. Tapi dia bertanya, benar nggak seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Andai kata saya melakukan ini, benar nggak? Itu dilakukan seperti Pak Pui. Urim dan tumim, warnanya hitam, berbatu dan putih di dalam dadanya imam. Itu menanyakan ke Tuhan, putusannya benar. Termasuk pada saat pemilihan Rasul ke-12 setelah Yudas bunuh diri. Itu juga dilakukan diundi dengan cara urim dan tumim. Ya, hal-hal seperti ini, nah intermezzo aja. Bahwa di Alkitab itu banyak sekali sains dan sejarah dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak perlu mempertentangkan, hanya sekedar tahu. Ya, jadi pengalaman saya dalam membaca Alkitab tadi, sebaiknya baca lewat tadi perenungan diri. Sempat 1 bab ya 1 bab, 1 pasal atau 1 ayat pun nggak ada masalah. Tapi latihlah. Nah, kedua, kita sebagai orang tua nggak bisa memaksa anak cucu kita untuk membaca. Ya, tapi ajarilah dengan cara kita akan membaca setiap hari, pagi terutama atau malam sebelum tidur. Ajarkanlah keluarga kita untuk mau membaca. Kasih contoh ya. Nggak boleh kita sekarang baca sekarang terus dalam waktu 1 minggu anak kita ngikut, enggak. Tapi kalau jangka panjang, apalagi 21 hari kali 3, orang akan melihat dan meniru apa yang kita lakukan. Nah, kenapa? Karena dengan cara membaca Alkitab kita tahu kehendak Allah. Itu paling mudahnya. Terus paling singkatnya lagi, penuh inovasi. Zaman sekarang zaman modern.
TikTok banyak, Instagram banyak. Pandai-pandailah kita membaca, melihat. Setelah membaca TikTok, membaca Instagram, ujilah. Jangan sekali-kali semuanya itu dipercaya. Ya, kita mengajarkan renungkanlah dan ujilah. Lewat bacaan tadi. Oh, ayat ini baca lagi. Ayat ini baca lagi. Sehingga kita nanti mengerti dari hati kita untuk mengetahui hati nurani Tuhan. Bukan kata orang. Seringkali kan kita percaya dengan bahwa tentang kata orang seperti ini, kata orang seperti itu. Sesungguhnya itu mengacaukan pikiran kita. Ya. Pesan tadi yang saya lihat, kita sudah diberkati, kita memberkati orang lain dengan penuh kasih. Lakukan. Kalau kita sudah sering membaca Alkitab, teruskan dan sampaikan ke anak cucu kita bahwa inilah cara satu-satunya kita terhindar dari dosa. Gitu. Andaikan kita berdosa pun, kita bisa cepat kembali. Saya sudah mengalaminya 10 tahun hancur-hancuran. Seorang konsultan pajak jadi orang yang jualan tahu, pernah selama 4 tahun. Tapi Tuhan mengembalikan setelah saya tadi bicara, carilah kerajaan Allah. Tuhan akan mengembalikan. Jawabannya saya sudah kembali, sudah. Bahkan 100% sudah kembali. Logikanya nggak masuk akal. Saya mau kerja lagi dengan orang lain nggak akan percaya. Saya ingin melayani, belum tentu orang mau berjalan. 2018 baru 2024 saya bisa melayani. Saya harus belajar lagi selama 6 tahun. Saya belajar otodidak dan belajar dengan teman-teman dan membantu mempersiapkan skripsi, tesis dari teman-teman yang ajukan MTH. Itu yang saya terima dan saya menyadari bahwa kalau saya mencari kerajaan Allah akan dikembalikan semuanya. Jawabannya, saya sekarang bekerja, ya bekerja. Saya mohon 2018 baru 2023 saya terima gaji. Terus saya dari 2012 ingin melayani, baru tahun 2003 saya bisa melayani gereja-gereja kecil. Dan saya melayani dengan janji pada waktu kemarin saya sakit itu, saya akan melayani dengan semuanya serba gratis karena Tuhan kita sudah memberikan semuanya gratis. Dan saya sudah dikembalikan ekonomi saya tanpa saya harus ikut orang. Itu kan cerita berikutnya ya. Cerita mujizat itu selalu ada di diri kita sendiri dan kita yang menyadari. Terus dalam hal berkat tadi sudah, dalam hal pelayanan seperti itu, dan kembali dan dalam hal mencari kedamaian. Maka saya sekarang sudah mendapat kedamaian. Saya setiap hari berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi doa saya setiap pagi, saya sempatkan pagi bangun tidur, berdoa dulu, membaca firman-Nya, mempersiapkan materi-materi, memperdalamnya. Kurang lebih sekarang saya jadi kebiasaan itu jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Dulu doa 5 menit itu susah. Tapi sekarang seolah-olah saya punya bicara gitu. Wis koyo anak ibu pahit. Iya Tuhan ini Anda aku ini dijalani dengan enjoy. Ya, setiap orang pasti bisa diam. Asal kita mau merendahkan hati kita, mau mendengarkan dan mau meminta. Jadi doa saya setiap pagi bukan aku minta ini Tuhan, itu Tuhan, enggak. Doa saya adalah, ya Tuhan hari ini aku akan menjalani semua kehidupan. Apabila ada masalah, berilah kekuatan untuk menjalani. Semudah itu. Setiap masalah, setiap urusan, baik ekonomi, saudara, anak, akan pertanyaan kita saya kembalikan ya. Pernah nggak kita punya masalah yang nggak akan selesai?
pasti akan selesai. Ya paling 2-3 hari, 1 minggu. Kalau yang parah itu adalah ego kita, itu bisa berbulan-bulan. Tapi sesungguhnya ego kita hilang semua masalahnya. Seringkali kan itu aja masalahnya. Kenapa anak saya nggak hormat dengan saya? Kadang-kadang seperti itu kan kita orang tua seringkali mengalami, kok gak diajari tadi wong tua. Coba kita pola pikir, bukan pola pikir manusia, tapi pola pikir Allah. Ngalahi disi, kasih contoh. Kalau anak itu bandel ya kita ajak bicara. Ngalahi disi, orang yang sih masalah. Ya, seringkali kita ego jadi orang tua, nggak bisa, saya harus benar. Jadi saya minta waktu 5 menit lagi ya, boleh. Jadi intinya bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk memperoleh kedamaian, yaitu tadi belajarlah dari pola pikir Yesus. Itu contoh paling mudah ya. Kalau kita pola pikir Allah itu kan ngakut banget, nggak pernah ketemu, nggak pernah bercerita, nek kudu harus taat. Seringkali kan kita dalam beribadah seperti itu. Pada sesungguhnya ketaatan itu harus kita lakukan seperti mayat. Kalau enggak, kita enggak akan bisa ketemu. Apa iya, itu selalu jadi pekerjaan si jahat. Kalau kita nggak yakin dan taat, ya, kalau kita benar-benar dan yakin dan taat, semuanya tidak ada yang nggak mungkin. Jadi itu, saya punya 6 rumah dari hasil konsultan pajak kemarin, 4 terjual, tapi ada 1 rumah yang saya jual terakhir, itu adalah separuh saya gunakan untuk pertanggungan jawab. Orang ketiga itu harus dipertanggungjawabkan karena dia juga seorang manusia, seorang pribadi, harus dikasih pertanggungjawaban. Yang separuh saya simpan untuk diri saya. Ternyata dari yang separuh tadi itu bisa mengembali menjadi 4 rumah tadi. Sekarang dunia sekarang penuh inovasi. Kita nggak usah bekerja, biarlah perusahaan-perusahaan yang bekerja, kita ambil untungnya. Pola pikirnya nanti kita sampaikan ke anak-anak ya. Di 2, baik itu di Jepang, Hong Kong, Korea, baik di Eropa, orang tua itu investasi, nggak pernah bekerja. Dulu waktu muda jadi karyawan dia untuk cari modal. Tapi setelah tua, uang itu yang berjalan sendiri. Mungkin nggak jawabannya, di Indonesia sangat mungkin. Jadi kita kalau sudah tua nggak mungkin bisa inovasi lagi ya, internet, HP, semuanya kan gak nyanda. Tapi beritahu anak-anak kita, selagi muda berusaha, carilah. Setelah umur 35, 40, investasilah. Semudah ini, paling gampang yang saya sudah lakukan, belilah saham. Seolah-olah kita punya perusahaan itu. Kecil nggak apa-apa, lama-lama jadi begitu. Carilah perusahaan yang benar-benar perusahaan yang benar. Di Indonesia itu banyak, beberapa puluhan. Salah satunya BCA, Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Mandiri. Itu yang pemerintah. Perusahaan Sampurna, Gudang Garam, Poktan, Java Konkrit, adalah perusahaan yang sudah eksis dan selalu untung. Kalau kita ikut dengan perusahaan, kita nggak usah gaji orang, nggak bisa gaji komisarisnya, nggak usah gaji direkturnya. Kalau untung kita dapat. Semudah itu. Ya, tapi tidak semua orang bisa menjalankan itu. Ya, belajar, bukan gambling. Ya. Sekali lagi anak muda sekarang itu seringkali bermain trading saham. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Itu main apa istilahnya? Gambling. Gambling itu judi.
Jangan lakukan itu, tapi investasi. Seolah kita punya perusahaan dan cari perusahaan yang benar-benar bagus. Di Indonesia masih banyak. Di luar negeri, semua orang tua itu yang dipegang HP, isinya cuma saham. Dan saya tahu di Belanda dan di Prancis itu adalah sahamnya seperti di Indonesia PLN. Karena semua orang pasti bayar listrik dan perusahaannya dikelola profesional, jadi pasti untung dan pasti kembali lagi ke penghasilannya. Itu dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan normal kemarin itu kenapa saya bilang dari separuh rumah saya jadi 4 rumah. Tahu masalah BCA kemarin? Saya dapat dari BCA itu 2018 itu cuma 22.000. Di tahun 2021 jadi 36.000. Di Oktober 2021 itu ternyata di stock split pecah jadi 6. Dari 36 jadi 6 ribuan. Sekarang harganya kurang lebih 10.000. Nah, kalau dihitung berapa kali lipat? Karena kita susah mikir itu nanti biar anak-anak yang kasih tahu. Ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin uang yang separuh dari 4 rumah tadi jadi 4 rumah yang sekarang. Kalau uang itu saya berikan rumah lagi. Ya, tapi itu tadi cari kerjaannya nanti akan ditambahkan. Dan itu bukan hak saya, tapi hak anak-anak saya. Sebagai penebus kesalahan saya selama 10 tahun. Ya, pertanyaannya kan semudah itu. Tapi bagaimana cara menjalaninya? Itu tadi. Carilah kerjaan, lakukan lagu. Wis pokoknya pasrah, manut, koyok maya. Karena itu yang menjadikan kita bisa kembali. Pada saat terjadi, oh iki to karepe Tuhan. Jangan kita dikte Tuhan kudu ini. Enggak mampu kita. Ya. Jadi kita dapat anugerah, ya. Apa kita sudah diselamatkan? Ya. Hal ini yang standar. Tapi setelah itu apa? Nah, setelah itu adalah lakukan bagian kita. Memberikan pengharapan kepada Allah, ya, lakukan pengharapan itu. Tanpa bentuk. Seringkali kita melakukan pengharapan dengan hitungan. Ya Tuhan, aku akan manut di gue asal aku dikei itu, dituruti. Itu yang gak akan bisa dapat. Tapi adalah lakukan bagian kita, serahkan semuanya, hasilnya kita nggak usah berpikir. Biar Tuhan yang menjaga. Sampai kita punya pendapat, oh ini toh maunya Tuhan. Dan selalu damai sejahtera. Tidak ada, oh ini maunya Tuhan terus penderitaan, tidak ada. Semudah itu, iya caranya itu tadi lakukan. Jadi ayatnya bagaimana semuanya ada. Saya nggak hafal semuanya, tapi itulah kehidupan saya yang saya akan bagikan. Ya. Kalau kita bicara tentang pengampunan, bagaimana pertobatan, bagaimana itu masih panjang. Tapi kita perkenalan hari ini yaitu tadi. Saya sudah mengalami, saya sudah diberkati, saya sudah memberkati dengan inovasi dan semuanya saya sudah terima. Saya damai, ya, tapi saya tidak apa ya istilahnya, jadi wong itu sakar pidi, tetap ada bagian kita yang harus kita lakukan sampai batas waktunya. Ya, jadi jangan sampai kita bangga terus akhirnya mundur terus berdosa lagi. Tapi bertahanlah sampai akhir. Terima kasih. Shalom. Doa syafaat. Sama-sama pujikan doa kami. Kita satukan hati kami. Kita sama-sama satukan hati kita untuk doa bagi bangsa dan negara.
kita berdoa. Terima kasih Aba, segala puji dan hormat dan segala kemuliaan bagi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai kami, menyertai hamba-hambamu, dan juga menyertai kami semuanya tidak terkecuali. Tuhan, kami bersyukur saat ini juga kami telah dengar suaramu melalui hambamu. Ini adalah suatu berkat rohani bagi kami. Ampunilah Tuhan kepada kami jika kami hanya melihat berkat-berkat ragawi, tetapi Tuhan dewasakanlah kami. Sekali lagi, dewasakanlah kami untuk mencari hal-hal yang rohani yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Ampunilah Tuhan kami semuanya. Engkau adalah pengasih dan penyayang. Engkau adalah rahmani dan rahimi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Tuhan, kami cinta kepadamu. Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Firman. Berarti kami cinta kepada Firman Allah. Tuhan, ampunilah kami semuanya, baik jemaat-Mu, baik kami hamba-hamba-Mu, tidak luput dari segala kesalahan. Kami sama rata mempunyai kesalahan, tetapi Engkau mempunyai pengampunan kepada kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, saudara-saudara kami yang mereka tidak hadir, Engkaulah maha tahu. Mungkin mereka sakit, Tuhan, Engkaulah dokter kami, Engkaulah tabib kami, Engkaulah DNA kami, Engkaulah darah Yesus yang menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mereka dalam kekurangan, Tuhan, berkati mereka. Tuhan, kami percaya, dan juga yang mereka belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan, Engkau berikan pekerjaan supaya mereka juga makin setia kepadamu. Bukan karena pekerjaan, Tuhan, kami cinta Engkau. Kami tetap memandang kepadamu. Engkaulah I love you bagi kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami yang saat ini, Tuhan, begitu mempunyai kesibukan untuk memilih presiden. Tuhan, Engkau yang tahu mana yang baik. Mungkin kami belum tahu mana yang baik, tetapi Engkau maha tahu mana yang baik. Kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang akan memilihnya. Mungkin kami salah, Tuhan. Mungkin kami salah. Tetapi Tuhan, Engkau tidak salah. Inilah seru doa kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar, jikalau kami memberikan apa-apa kepadamu, ajarkanlah kami memberi yang baik, yang menyukakan hatimu. Tuhan, mungkin saat ini ada yang tidak mampu untuk memberi, berkatilah mereka sebagaimana Engkau telah berkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap cinta kepada kami semuanya. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga. Kami telah berdoa. Amin. Rasanya kita akan memberikan yang terbaik. Terus nanti doa. Yesus, kami terima kasih pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami sebentar lagi kami akan persembahan. Tuhan, berkati untuk persembahan ini untuk mengucapkan kerajaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang belum
kasih Tuhan Yesus, sendiri dan sering doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berkata. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Hendrianto yang sungguh-sungguh terberkati ya. Terberkati dengan firman Tuhan. Kiranya akan terus bisa melayani tempat kami, tempat sederhana, tapi kami bukan PD, kami bukan juga gereja, tidak ada terbesit sama sekali untuk mendirikan gereja. Jadi ini komunitas kaum lansia, dan hari ini saya sungguh sangat bahagia sekali, sungguh luar biasa. Tadi hanya mungkin Bapak Hendrianto hanya melihat sebuah gambar aja yang dijabarkan, ini sangat luar biasa sampai saya merasa, nah ini loh perlunya kita, sampai kita ini kepinginnya saya bikin hati ini yang berwarna, dan di dalamnya itu Tuhan Yesus, itu yang penting. Memang sampai saat ini saya didatangi hamba Tuhan ya, cuma Bapak Hendrianto ini yang bisa menjelaskan, dan terlebih lagi dengan misi-misi JIG Stokam ini seperti lugas sudah. Seperti lugas dalam arti mungkin saya menjabarkannya tidak terlalu komplit, ini komplitkan sekali sampai inovasi pun tertuju pada lansia. Kita nggak mungkin bikin inovasi seperti saya, waduh sembarang kerjaan dikerjani wis. Ya betul ya, karbon lilin, tahu, sekarang babi, ada apa, jual beli anjing, semua tak lakoni. Tapi kita ini sudah lansia. Nah ini tadi sudah diajari ya. Nah dalam arti kalau memang ingin bisa ya bisa. Saya sangat setuju sekali. Saya pun juga kenal dengan namanya Pendeta Dewanto. Orang-orang dikira mungkin saham, gambling, judi. Oh enggak. Ini cara cermat, cara cerdas menurut saya. Karena apa? Tubuh kita sudah nggak mampu. Nah otomatis apa? Ada duit taruh saham, ada duit taruh saham. Bukan dibuat hal-hal yang lain. Betul ya? Nah apalagi tadi ngomong trading, forex dan lain-lain, hindari itu. Saham pun harus pilih-pilih. Nah saya yakin ini pelayan pajak, waduh otomatis tahu mana ini saham yang pasti. Jadi ini perlu banyak belajar dari Pak Hendri. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Hendrianto, kiranya terus akan menggawangi kami seperti hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kami sendiri terberkati, saya sendiri tadi di belakang sangat-sangat terberkati. Kiranya akan terus menjadi berkat buat pribadi lepas pribadi jemaat Jumat ini. Mari kita akhiri pada ini dengan kita bangkit berdiri. Hari ini mungkin nggak sebegitu banyak yang datang, tapi saya yakin lawatan Tuhan ada di sini, dan mungkin jemaat-jemaat yang lain ada keperluan lainnya, ada yang sakit, ada yang mungkin ada kegiatan lain, kita harus tetap mendoakan mereka yang terbaik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga.
selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berkat firman hari ini kita dibawa untuk memiliki rasa damai, rasa ketenangan. Dapatnya dari mana? Dari introspeksi diri, merubah karakter. Untuk apa? Berubah, lebih lagi mau mengampuni, lebih lagi mau dekat sama Tuhan lewat firman-Nya. Tadi kesaksiannya sangat luar biasa. Kiranya berkat firman ini bawa pulang menjadi rema, menjadi berkat yang luar biasa pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang membawa kami semakin damai, membawa kami semakin tenang Tuhan. Kiranya firman hari ini Tuhan menjadi berkat pribadi lepas pribadi untuk dibawa pulang menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat Bapak Hendrianto Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Engkau akan jadikan saksi-saksi Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat kesehatannya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau lindungi Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita, bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Yang untuk doa makan silakan ada ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di tempat ini yang mana kami sudah terima berkat rohani yang begitu indah yang tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema masing-masing kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan menerima berkat jasmani. Berkati tangan-tangan yang telah menyiapkan, kiranya Tuhan mau suci dan kuduskan makanan ini supaya tubuh kami menjadi sehat kuat, di mana kami mau melayani Engkau dengan penuh sejahtera. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami,
dan kesalahan kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih buat pelayannya Pak Hendrianto. Terus pengumumannya nanti tanggal 15 ada di PD Kasivil ya. Tidak usah bersuara di luar. Jadi normal aja ya, cerita sesama teman enggak apa-apa ya. Terus nanti ada tanggal 24 25 di GTI di tempatnya Pak Ishak Surya ya. Terus nanti untuk minggu depan Rabu di tempat ini otomatis libur karena joblosan ya, otomatis karena di depan ada PPS. Terus minggu itu nanti pelayanan kita di bulan Februari yang terakhir kita pelayanan di GAB Ngoro Kandangan ya. Seperti biasa saya kepingin seperti hari ini kita memperoleh firman-Nya, ini sulit sekali, damai, tenang. Itu gimana caranya? Ya sudah, pribadi lepas pribadi harus berubah, introspeksi diri, berubah karakter, buang ego. Tadi jelas sudah dijabarkan sama Bapak Hendrianto, sangat luar biasa. Jadi nanti caranya tinggal japri saya mau ikut, sudah nggak usah mau vokasi koncone, nggak usah ngajak-ngajak, pribadi aja, ketulusan hati, aku mau ikut melayani, langsung nanti japri saya ya. Oke, pengumumannya itu aja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita foto dulu. Ayo, 1, 2, 3 foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, videonya 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh kasih. Terima kasih, selamat makan. Owi makan. Ini Yuli makan. Mau sambal kok? Cukup. Ya.